Pedri, saya selalu bilang kita bisa juara. Pedri memompa optimisme para fans Barcelona bahwa klub bisa merebut gelar juara La Liga Spanyol musim ini. Youngster potensial Barcelona, Pedri berusaha menyalakan optimisme para fans untuk tetap berpandangan positif terhadap laju Los Blaugrana sepanjang musim ini. Barcelona mulai menemukan kembali performa terbaiknya, dan yang terbaru adalah pasukan Katalan menumpas Huesca 4-1 di lanjutan La Liga Spanyol beberapa waktu lalu. Hasil manis itu merapatkan jarak Barca di posisi kedua dengan Atletico Madrid selaku pemuncak klasemen menjadi 4 poin. Brace Lionel Messi disusul gol debut Oscar Mingueza dan dentuman brilian Anthony Griezmann menghadirkan 3 poin krusial bagi anak-anak Ronald Koeman. Dengan 11 pertandingan tersisa di Liga musim ini, peluang klub Catalans untuk menyalip Los Rojiblancos di singgasana amat sangat terbuka. Pedri mengajak fans untuk selalu memupuk konfidensi tinggi. Kami merebut 3 poin yang sangat penting. Kami pun sekarang jadi berjarak 4 poin di belakang Atletico. Tegas Pedri kepada Marca selepas pertandingan. Saya selalu bilang, kita tidak akan pernah menyerah untuk mengejar gelar juara. Kami punya tim yang luar biasa dan kami akan terus berjuang. Tandas remaja berbakat 18 tahun tersebut. Atletico Madrid gugur Liga Champions, Barcelona gagal dapat cuan 34 miliar. Barcelona ikut terkena imbas gara-gara tersisinya Atletico Madrid dari Liga Champions 2020-2021. Harus menyudahi perburuan trofi si kuping besar usai tumbang 0-2 dari Chelsea di Stamford Bridge dalam leg kedua babak 16 besar Rabu 17 Maret 2021 atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Mereka tersingkir dengan memikul agregat 0-3. Kegagalan Atletico Madrid, Barcelona pun ikut merugi dari segi finansial. Dilansir Blogsport.com dari Barca Times, Blaugrana batal mendapatkan bonus 2 juta euro atau sekitar 34,5 miliar dari Los Rojiblancos. Uang tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara kedua klub saat melaksanakan transfer Luis Suarez. Dalam kontrak terdapat klausul yang menyatakan bahwa Atletico wajib menyetor 2 juta euro kepada Barcelona jika mereka lolos ke perempat final Liga Champions. Nyatanya, laju Suarez dan Atletico cuma mentok sampai babak 16 besar. Aguero mengeluh di Man City, dia ingin pindah ke Barca. Kokoh di puncak Liga Primer, masuk ke perempat final Liga Champions dan Piala FA, dan di final Piala Liga. Semuanya berjalan sempurna untuk City musim ini. Namun tidak semuanya berjalan dengan sempurna untuk Sergio Aguero tertentu di musim ini. Pemain Argentina itu adalah legenda klub, tetapi menderita cedera dan virus corona musim ini, membatasi dia untuk penampilan di semua kompetisi. Rasa frustasinya jelas terlihat pada Selasa malam. Aguero masuk pada menit ke-75 untuk menggantikan Bernardo Silva dengan pertandingan yang sudah diselesaikan. Dia tidak bisa membuat banyak kesan dan gagal mencatatkan tembakan selama pertandingan. Secara penuh waktu, pemain berusia 32 tahun itu tidak tampak terlalu bahagia karena minimnya kontribusi. Bahkan menurut ESPN, dia mengeluh tidak ada yang mengoper bola ke ditinya oleh rekan satu timnya. Mereka mengklaim dan bergumam, mereka tidak mengoper bolaku. Laporan tersebut menambahkan bahwa Riyad Mahrez bersalah karena memilih untuk menembak alih-alih mengoper ke Aguero di penghujung pertandingan. Itu membuat Aguero merajuk di luar lapangan seperti anak berusia 8 tahun di taman bermain sekolah. Ada banyak rumor yang mengaitkan Aguero akan pindah dari Manchester City di musim panas. Kontraknya berakhir pada akhir musim dan laporan menyatakan Presiden baru Joan Laporta tertarik untuk membawa striker ke Camp Nou dalam upaya untuk memujuk sesama Argentina Lionel Messi untuk tetap tinggal. Tapi tampaknya karir City-nya yang luar biasa bisa segera berakhir. Dengan upaya meraih quadruple bukanlah cara yang buruk untuk pergi. Menyentuh Laporta, maaf Messi, Barcelona masih cinta Anda. Joan Laporta melontarkan janji berani dalam pidato pertamanya setelah terpilih sebagai presiden baru Barcelona. Dia yakin bisa meyakinkan Lionel Messi untuk bertahan dan menekan kontrak baru. Masa depan Messi memang jadi salah satu kekhawatiran Barca beberapa bulan terakhir. La Pulga sempat memberontak di akhir musim 2019-2020 lalu karena muak dengan kepemimpinan Josep Maria Bartomeu. Memang akhirnya Messi batal pergi, tapi masa depannya menggantung selama berbulan-bulan karena tidak adanya presiden yang bisa menyodorkan kontrak baru. Kini Laporta
Laporta akhirnya memenangi pemungutan suara dan baru diangkat jadi presiden Barca. Dia pun langsung berjanji akan meyakinkan Messi untuk bertahan. Apa katanya? Laporta bicara di pidato pertamanya sebagai presiden baru. Uniknya, Messi pun hadir di acara tersebut beserta beberapa senior Barca. Di tengah pidatonya, Laporta menyebut Messi secara khusus. Sebagai contoh, kami akan mencoba meyakinkan Leo untuk bertahan di klub. Buka Laporta dikutip dari Sport. Maaf Leo, saya akan mencoba melakukan yang terbaik. Dan dia sudah tahu itu. Meyakinkan Messi tidak akan mudah. Laporta harus merayu Messi menekan kontrak baru dengan nominal yang lebih rendah. Saat ini, kondisi keuangan Barca cukup mengkhawatirkan. Tentu kami akan mencoba meyakinkan dia untuk bertahan di sini. Sebab dia adalah pemain terbaik sepanjang sejarah. Sambung Laporta. Maaf Leo, tapi saya mencintai Anda. Dan Barcelona pun mencintai Anda. Jika stadion ini penuh, Anda pasti tidak akan mau pergi. Tutup ya. Jual rugi Barcelona, begini nasib Pjanic, Griezmann dan juga Coutinho. Terpilihnya Joan Laporta sebagai presiden baru Barcelona memulai kerja keras di klub Catalan tersebut untuk membereskan masalah-masalah yang masih bergantung. Prioritas utama mereka adalah merayu Lionel Messi untuk menekan kontrak baru. Setelahnya, Barca akan mencoba merekrut pemain-pemain terbaik seperti Erling Braut Haaland untuk kembali bersaing di pentas Eropa. Namun sebelum itu, Barca harus menjual beberapa pemain terlebih dahulu. Saat ini kondisi finansial Barcelona buruk, plus ada terlalu banyak pemain yang tidak benar-benar membantu tim. Karena itulah, Barca perlu melepas sejumlah pemain bintang mereka. Masalahnya, akibat pandemi, banyak klub yang juga kesulitan secara finansial. Barca bisa jadi terpaksa menjual rugi demi membuka ruang dalam skuad. Menukil Sport, setidaknya ada 3 pemain bintang yang mungkin bisa dijual Barcelona, meliputi Miralem Pjanic, Anthony Griezmann, dan Philippe Coutinho. Mengapa begitu? Pjanic direkrut Barca dari Juventus. Sebagai gantinya, mereka membiarkan Arthur Melo bergabung dengan juara Italia tersebut. Pada awalnya, skenario ini dianggap menguntungkan untuk Barca. Namun setelah beberapa bulan di Barca, Pjanic masih tampak kesulitan menemukan ritmenya. Dia bahkan jarang bermain, lebih sering dicadangkan. Pjanic direkrut Barca dengan harga 60 juta euro, cukup mahal. Sayangnya Barca mungkin bakal rugi belasan juta euro jika benar-benar ingin melepas Pjanic sekarang. 2 kasus pemain sebelumnya sudah buruk, tapi yang paling parah adalah nasib Philippe Coutinho. Sejak mendera di Barca pada Januari 2018 lalu, Coutinho hanya memberikan kekecewaan. Dia gagal total di musim pertamanya, dipinjamkan ke Bayern Munchen, lalu kembali dengan harapan tinggi musim ini. Sayangnya Coutinho kembali gagal, bahkan dia lama tidak bermain karena cedera. Melihat situasi ini, mungkin Barca akan mencoba meminjamkan Coutinho kembali.